Oke, Doni. Dong, naikkan lagi dong, dikit. Naikkan lagi dong. Dikit lagi. Aman ya? Aman ya. Gantian ya, nanyanya biar nggak sebelah kedukaan. Ayo. Terima kasih. Kalau Papi setahun belakangan ini memang beberapa kali sesak nafas sih, kita bolak-balik ke rumah sakit. 3 bulan ini cukup intensif observasinya ke rumah sakit. Cuma sampai sekarang juga belum ketemu persis penyebab penyakitnya apa. Gejalanya sih sesak napas yang bikin beliau jadi susah beraktivitas ya. Kita masih bolak-balik ke dokter. Hari Senin tuh udah ada jadwal dokter lagi, tapi ya Dipanggil tadi pagi jam 3.50 ya. Kronologisnya itu sebenarnya sesak napasnya Papi sudah pelan-pelan membaik, tapi pagi-pagi Papi memang biasa sholat malam ya, jadi bangun mau sholat malam jam 3 pagi, terus wudhu, belum sempat sholat katanya ngeluh pusing sama sesak. ngeluh pusing, terus nggak lama kemudian udah nggak sadar. Nggak sempat, jadi sudah enggak sadarnya juga udah terlihat terlihat Ya udah nggak kuat gitu. Kalau lihat dari kondisinya sudah mulai dingin, pucat gitu ya. Belum sempat sih, kita udah berusaha manggil ambulans ya. Iya, kita tapi belum sempat. Ada tetangga yang kebetulan tenaga kesehatan datang, terus nggak lama dinyatakan meninggal. Iya, baru dibawa ke rumah. Penyakitnya itu ada jantung juga, terus yang bikin sesek tuh ada sumbatan di pembuluh darah jantung menuju paru-paru ya, kalau nggak salah seperti itu. Ada sumbatan darah, jadi selama ini memang minum pengencer darah gitu ya untuk menghilangkan sumbatan itu, karena tadinya mau ada tindakan yang dilakukan sama dokter kan, tapi karena sudah usia ada beberapa resiko yang yang bisa terjadi, jadi ya selama ini ya minum obat aja sih. Tapi memang kondisinya dalam tahap observasi gitu ya, masih belum ditentukan ini sebenarnya kenapa, penyakit apa yang tindakan apa yang harus dilakukan gitu. Jadi ya tahapan observasi, dan Senin itu ya sayang ya, rencananya itu mau membaca hasil tes scan yang kemarin sudah dilakukan Papi. Kemudian di sisi terakhir kamu ke Bapak sendiri, kemudian menemani atau lagi ada syuting? Enggak, memang kejadiannya bukan di rumah aku, tapi di rumah Papi di Bekasi gitu. Aku selama ini kontak-kontakan sama anggota keluarga yang ada di sana aja gitu. Dan juga, jadi ganti-gantian kalau Papi mau ke dokter, biasanya nginep di rumah aku. Jadi alhamdulillah udah setahun ini Papi bolak-balik ke dokter, aku dan kakakku, kita kan berdua ya. Selalu berdua, nganterin kemana-mana selalu berdua. Kalau Mami kan memang sudah kondisi kakinya udah sakit ya, jadi nggak bisa ikutan. Tapi kita selalu lengkap berdua, alhamdulillah, aku dan kakakku bertiga sama Papi. Kita kan memang keluarga berempat ya, Mami, Papi, aku sama kakakku. Jadi kita keluarga lengkap, selalu nganterin Papi ke rumah sakit gitu. Jadi ya melihat Papi sekarang, memang kemarin juga banyak udah nggak kuat dengan sesak napasnya sih. Kalau lihat kondisinya kasihan gitu. Bahkan ini yang terbaik ya. Iya, Papi sendiri kan orangnya sangat hidup sehat gitu ya. Dia suka jalan kaki, makanannya juga sehat gitu. Tapi memang ada kondisi yang memang membuat dia menjadi lemah. Itu memang cukup membuat dia mengganggu banget. Apalagi beliau itu kalau sholat itu selalu di masjid gitu. Salah satu yang membuat dia tersiksa adalah dia nggak bisa sholat di masjid. 77. Kemarin baru ulang tahun tanggal 4 April. Kamu mungkin
anak perempuan satu-satunya. Memang paling dekat, paling disayang. Ya, ya namanya juga bapak ya, pasti cinta pertamanya anak perempuan terutama. Jadi ya papi tuh hangat sekali gitu. Banyak contoh ke orang tuaan yang aku contoh dari papi gitu. Humornya di rumah, kehangatannya selalu diciptakan, weekend yang selalu ajak anak-anak pergi jalan gitu. Kadang-kadang aku tahu papi mungkin nggak banyak uang, tapi minimal di mobil keliling-keliling Jakarta terus pulang gitu. Tapi papi selalu bikin seneng keluarganya. Nah itu yang aku contoh sampai sekarang. Dan almarhum itu orangnya sama sekali tidak suka nyusahin. Jadi memang dia, ya itu tadi saya bilang, dia suka olahraga, suka makan sehat itu karena memang dia menyiapkan dirinya untuk tidak menyusahkan orang lain. Itu selalu yang dibilang, papi kesini bukan buat nyusahin kalian ya gitu. Selalu ngomongnya gitu. Dan ya itulah salah satu jadi tauladan kita gitu. Walaupun dia sudah berusia cukup lanjut gitu ya, tapi dia masih menjaga tubuhnya, kesehatannya, ibadahnya, perilakunya, semuanya. Kamona mungkin dalam karir Kamona sendiri ada campur tangan papi, support papi seperti apa mungkin dalam karir dahulu? Kalau karir, karena aku berkarirnya dari kecil ya, dari umur 12 tahun. Sebenarnya mami yang lebih support karir aku, kalau papi lebih ke nyuruh sekolah. Berkarir boleh, karena waktu itu kan aku masih sekolah ya, tapi papi pokoknya mau pulang jam berapapun syuting, besoknya harus sekolah. Papi lebih ke itu sih, lebih ke pendidikan. Mencari contoh justru dari teman-teman papi yang sangat luar biasa ibadahnya. Mereka yang muda-muda katanya malu. Iya. Papi itu Kebetulan dia mualaf. dulu Katolik, jadi aku sama kakak ikut mami semua Islam. Tapi yang paling aku ingat waktu kecil tuh setiap bulan Ramadan kalau aku sholat tarawih, Ya, papi dulu masih Katolik tapi selalu ngantar, selalu nemenin. Kalau hujan tuh selalu nungguin di luar masjid pakai payung gitu, jemput aku sholat tarawih. Terus papi tuh dulu rajin banget ke gerejanya, memang taat beribadah. Jadi begitu masuk Islam, taat ibadahnya pun sama. Dan bahkan melebihin kita gitu. Ya, Jujur aja melebihin aku yang memang udah muslim dari kecil gitu. Jadi waktu papi masuk Islam, aku ingat banget kita ziarah ke sunan-sunan. Padahal aku sendiri yang Islam dari kecil nggak tahu sunan tuh apa aja dan di mana gitu. Jadi justru belajar sejarah Islamnya sejak papi masuk Islam. Terus dari dulu kayaknya sejak masuk Islam tuh aku nggak pernah lihat papi skip sholat malam gitu. Dan selalu nggak pernah telat. Kita bahkan pernah, Papi selalu marah kalau kita santai-santai setelah azan. Jadi masya Allah, aku seneng banget papi dikasih kesempatan wudhu dulu baru meninggal. Jadi senang gitu, karena yang aku lihat kebahagiaan papi dalam hidup ini cuma beribadah. Jadi benar. Alhamdulillah meninggalnya dalam keadaan berwudhu. Iya. Dan bahkan dia pernah, kita waktu itu pergi liburan. Aku masih ingat udah saatnya azan asar waktu itu. Dia rela untuk ketinggalan pesawat gitu, daripada dia nggak peduli ketinggalan pesawat, dia nggak mau ketinggalan sholat. Itu sih yang aku banyak belajar dari itu yang nggak bisa kita lupain papi itu karena sering banget marah gara-gara santai banget kalau udah azan gitu. Aku santai banget kalau udah azan, sementara papi tuh selalu berasa gerusu. Dan kemarin sakit tuh yang paling bikin dia menderita aja adalah sakitnya menghambat ibadahnya ke masjid. Karena kemarin pas lagi sakit-sakitnya itu Ramadan, papi pengen banget sholat tarawih di masjid, pengen puasa nggak bisa. Bahkan waktu itu sempat pipis juga pakai pispot. Dia gimana nih papi nanti sholatnya, najisnya itu aja yang dikeluhin sampai meninggal tuh. Dia menderita sakitnya tuh karena menghambat kegiatan ibadah dia. Ada keinginan almarhum yang belum tercapai itu saat
Ya. Papi nggak banyak pengen. Iya. Dari dulu memang nggak banyak pengen. Dulu juga aku sempat tawarin umroh bareng, nggak Iya, usah nggak mau. kamu aja yang belum aja. Terus diajak jalan-jalan juga nggak pernah mau. Hidupnya sederhana banget, nggak pengen apa-apa, nggak pengen macem-macem. Paling kalaupun pengen minta dibeliin makanan yang dia suka. Iya, iya. Jadi Terakhir ya, itu waktu itu ya dimsum, papi mau dia pengen dimsum, dimsum. papi mau apa, ya udah kita beliin gitu. Sederhana banget, jadi mudah banget mewujudkan keinginan papi itu. Almarhum meninggal pukul berapa? Meninggal 3.50. 3.50 ya, Iya. 3.50. Beliau bangun jam 3, terus kayaknya mau mandi juga ya, Iya. karena tadi kondisinya pakai handuk ya. Dan kita taunya dari video call, kebetulan ada yang ngurusin gitu, video callan, dan alhamdulillahnya Mona tumben-tumbennya nih, dia biasanya tidur matiin handphone gitu Ya, ya. aku semenjak papi sakit aku nggak Oh nggak pernah ya sayangnya. Oh iya. Terus aku kaget jam 3 gitu ya, kamu jam 3 lebih gitu dia tiba-tiba nangis. Kenapa gitu kan? Ternyata papi masih dalam keadaan bernafas gitu. Pas jam 3.50 beliau menghembuskan nafas terakhir. Jadi yang nemuin papi dalam keadaan itu tuh sosok video call Mbak Mona sih. Iya, keluarganya Ada yang keluarga tinggal yang di sama sana yang nganterin habis wudhu gitu. Kan kita video callan terus gitu. Nanti pas video call masih ada. masih. Ya, tapi sudah nggak sadar. Kondisinya Sudah sih nggak memang sadar. kelihatan sedang meregang nyawa ya, memang udah kelihatan. Iya. Tapi ya masih napas gitu. Masih Jadi kita hangat lah badannya. Mastiin beliau sudah meninggal itu ya alhamdulillahnya depan rumah papi itu ada tenaga kesehatan gitu yang memeriksa dan memang menyatakan sudah meninggal. Oke. Oke. Terima kasih ya teman-teman ya. Thank you. Sudah kamu doakan Iya, ya. iya. Kita. Ya,